Gekyo Namyo Gekyo Namyo Gekyo. Oke, kita mulai ya. Internetnya beda-beda. Kepada semua kawanku, Bu Apin, Pak Andri, Bu Leon, dan ini ada spesialnya teman SD saya nih Pak Bonarto dan kawan-kawan semuanya. Selamat malam, salam sejahtera. Malam. Hari ini kita akan membahas pelajaran tentang suami istri dan penyakit, yaitu di buku halaman kita itu Halaman 31. ya, surat balasan kepada Toki Amagoze. Oke, kita mulai sekarang ya. Bisa tolong nggak? Budi, bisa tolong dibacain dulu, Bu? Budi udah standby belum? Mic-nya matiin dulu semua. Ada deh. Jess, mic-nya matiin semua, Jess. Udah saya matiin, Pak. Good. Budi udah standby? Mana si Budinya? Kalau ngomong Halo, siap Pak. Bud. Oke, Bud. Mulai, Bud. Oke, siap Pak. Surat balasan kepada Toki Amagoze. Latar belakang. Surat ini ditulis pada tanggal 27 bulan ketiga tahun 1276 Kenji kedua di Gunung Minobu. langsung. Ketika Toki Jonen membawa Toki Jonen membawa abu tulang almarhum ibunya dari Wakanomiya, daerah Shimopusa ke Gunung Minobu, Nichiren Daishonin mendengar bahwa Amagoze sedang menderita sakit. Karena itu Nichiren Daishonin menulis surat yang ditujukan kepada Amagoze. Surat tersebut masih tersimpan dengan baik hingga sekarang ini. Ketika Toki Jonin meninggalkan Nichiren Daishonin sambil membawa titipan surat yang ditujukan kepada Amagoze, kitab Sadharma Pundarika Sutra miliknya tertinggal di Gunung Minobu. Nichiren Daishonin mengutus seorang murid untuk mengantarkannya. Peristiwa ini tercatat dalam surat perihal lupa mempertahankan sutra. Pertama-tama surat ini berisi ucapan terima kasih atas berbagai sumbangan. Kemudian mengungkapkan bahwa kunjungan Toki Jonin yang dari jauh ke Gunung Minobu sebenarnya karena dorongan dari istrinya. Di sini beliau memuji kebajikan bantuan moral atau naijo dari sang istri yang telah mendorong suaminya berkunjung ke Gunung Minobu. Selanjutnya, isi surat ini menjelaskan laporan Toki Jonin perihal keadaan ibunya pada waktu meninggal yang dalam keadaan baik sekali. Dan bersamaan itu menyampaikan rasa kegembiraan Toki Jonin atas perilaku Amagoze yang telah merawat ibunya dengan amat baik. Tentu saja Nichiren Daishonin dapat memperkirakan Toki Jonin tidak menyampaikan perasaan terima kasih seperti itu kepada Amagoze. Dengan memberitahu hal ini kepada Amagoze diharapkan akan semakin mempertebal rasa cinta kasih antara suami istri Toki Jonin serta dapat menjadi dorongan yang menimbulkan kegembiraan kepada Amagoze. Dari hal ini dapat dirasakan kesungguhan hati Nichiren Daishonin yang memperhatikan segala sesuatu sampai sekecil-kecilnya. Isi gosyo. Uang logam 1 renceng berikut sebuah tabung telah saya terima dengan baik. Melesetnya anak panah tergantung kekuatan busurnya. Bergeraknya awan tergantung kekuatan naga. Kegiatan suami tergantung kekuatan istrinya. Sekarang, kunjungan Tuan Toki ke Gunung Minobu ini adalah kekuatan dari Amagoze atau istrinya. Dengan melihat asap kita dapat mengetahui apinya. Dengan melihat hujan kita dapat mengetahui naga.
Dengan melihat suami, kita dapat melihat istrinya. Sekarang ketika bertemu dengan Tuan Toki, saya seakan-akan merasa berjumpa dengan Amagoze. Di dalam pembicaraan Tuan Toki terasa kesedihan atas meninggalnya ibunya. Tetapi dalam kesedihan itu tersirat juga kegembiraan kepada ibunda wafat dengan amat baik, dan Amagoze dengan sungguh hati telah merawat almarhumah hingga saat ajal. Dan kegembiraan ini tidak akan terlupakan sampai masa kapanpun. Akan tetapi, hal yang paling mengkhawatirkan adalah penyakit yang diderita Amagoze. Penyakit Anda pasti dapat disembuhkan, walaupun harus menjalankan pengobatan akupuntur selama 3 tahun tanpa lalai. Orang yang tidak menderita sakit saja tidak dapat menghindarkan diri dari teori kefanaan. Tetapi Anda yang masih belum terlalu tua dan terlebih lagi, Anda seorang pelaksana Sadharma Pundarika Sutra, pasti tidak akan mati mendadak. Tidak mungkin itu penyakit karma. Seandainya penyakit karma pun, dengan kekuatan besar Sadharma Pundarika Sutra yang dapat diharapkan, tidak dapat penyakit apapun yang tidak dapat disembuhkan. Dengan menerima dan mempertahankan Sadharma Pundarika Sutra, Raja Ajatasatru telah memperpanjang usianya selama 40 tahun. Cencen, kakak Mahaguru Tiantai, dikatakan telah memperpanjang usia selama 15 tahun. Amagoze juga seorang pelaksana Sadharma Pundarika Sutra yang kuat kepercayaannya dan penuh semangat seperti bulan yang purnama dan laut yang pasang. Mungkinkah tidak dapat menyembuhkan penyakit serta memperpanjang usia? Yakinilah hal ini dengan kuat dan sayangilah badan Anda, serta jangan sekali-kali berkeluh kesah dalam hati. Seandainya timbul rasa sedih dan mengeluh, pikirkanlah kembali peristiwa di Iki dan Cheshiyama, serta di Dasaipu. Atau ketika orang-orang Kamakura yang sedang bergembira seperti manusia surga, harus pergi ke Kenshu. Orang yang harus meninggalkan anak istri, atau orang yang ditinggalkan suami, atau orang yang saling mencintai akan saling berpandangan. Wajah bertemu wajah, mata bertemu mata. Mereka saling menatap dengan rasa sendu. Kesedihan yang mereka rasakan bagaikan pohon yang dibelah. Demikian berat susah hati karena perpisahan itu. 1 hari, 2 hari, selangkah demi selangkah, semakin lama semakin jauh meninggalkan Yogi Hama, Inamura, Koshigoe, Sakawa, Akane. Badan yang melewati sungai, gunung dan tertutup awan ini hanya dapat diikuti dengan cucuran air mata dan hati yang berkeluh kesah. Kepedihan yang dirasakan tidaklah dapat dilukiskan. Dalam kesedihan yang sedemikian rupa, bila diserang oleh pasukan Mongolia, akan tertawan hidup-hidup di gunung atau di lautan. Yang akan terlihat hanyalah mata yang penuh kegelisahan, baik ketika berada di dalam kapal maupun di Korea. Hal ini karena Nichiren, pelaksana Sadharma Pundarika Sutra yang dapat dikatakan sebagai ibu ayah seluruh negeri Jepang yang tidak berdosa sama sekali. Tanpa alasan apapun difitnah, dipukul, dan diarak keliling kota seperti perbuatan gila, sehingga mendapat siksaan dasar raksasi. Mereka masih akan mengalami penderitaan besar yang puluhan ribu miliar kali lebih dari penderitaan sekarang ini. Amatilah sungguh-sungguh kegaiban ini. Kalau berpikir kita pasti menjadi Buddha, satu sekali tidak ada yang perlu dikeluhkan. Tiada artinya, baik dilahirkan sebagai permasyuri atau dilahirkan di dunia surga. Ikutilah jejak Putri Naga dan dapatkanlah kedudukan yang sederajat dengan Bikuni Mahaprajapati. Alangkah menggembirakan hal ini. Hendaknya hanya menyebut Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Tanggal 27 bulan ketiga kepada Amagoze, tertanda Nichiren. Terima kasih Bapak Ibu. Nam-myoho Renge Ya, Kyo. makasih.
Namyo Renge-kyo. Kita udah sama-sama dengar pembacaan Gosho Cabang oleh Cucu Budi. Sekarang kita dengarkan pembabaran Goshonya dari Pak Rahman ya. Silakan Pak Rahman. Oke. Namyo Renge-kyo. Namyo Renge-kyo. Sekali lagi selamat malam ya semua kawanku di Sunter. Kita mulai pembahasannya Gosho malam ini. Itu intinya Gosho malam ini itu ada dua, yaitu tentang suami istri dan penyakit. Kita mulai dengan suami istri ya. Nah, menurut ajaran agama Buddha, bagaimana tuh bisa terjadinya hubungan suami istri? Kita mulai dulu, kok kenapa ya kita pasangan hidup kita kok dia gitu loh, bukannya yang lain, kenapa gitu loh. Padahal kan ada beberapa orang mungkin udah mulai berpacaran beberapa kali, tapi jadi-jadinya kok ke dia, bukan yang pertama atau bukan yang lainnya. Nah, itu menurut Dharma, itu hubungannya sama karma masa lampau kita sebelum kehidupan sekarang. Jadi karma masa lampaunya sebelum kehidupan sekarang. Jadi itu terjadi, lalu akibatnya sekarang. Makanya orang tersebut menjadi pasangan hidup kita. Itu apa tuh ceritanya? Menurut Dharma. Jadi konteksnya itu karma masa lampau, tetapi masa lampaunya itu sebelum kehidupan kita sekarang, bukan yang sekarang. Ya, jadi terjadinya kita suami istri itu karena itu. Oke, lalu kita masuk. Nah, setelah jadi suami istri, bagaimana nih menjalani kehidupan ini? Di sini sampai diperumpamakan ada busur dan anak panah, awan dan kekuatan naga. Gitu. Jadi kalau kita udah menjadi pasangan hidup, itu kedua-duanya saling keterkaitan menjalani kehidupan. Keterkaitannya apa? Kedua-duanya harus mempunyai target yang sama dalam menjalani kehidupan untuk bahagia, saling mendukung. Gitu loh, saling mendukung. Makanya ini diumpamakan. Ya, ambil satu contoh aja ya, sebagai busur dan anak panah gitu ya. Istri kan diandaikan sebagai busur, suami anak panah. Kenapa begitu? Ya sebenarnya intinya itu kedua-duanya harus bisa bekerja sama. Dua-duanya harus kuat, busurnya dan anak panahnya harus kuat. Bukan salah satu doang. Kalau salah satu doang percuma, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itu. Jadi intinya itu kedua-duanya harus menjalani perannya masing-masing untuk saling mendorong dan saling melengkapi untuk mendapatkan hidup bahagia ini. Nah, contohnya gini lah, kalau cuma istrinya aja yang kuat, busurnya yang kuat, anak panahnya enggak, anak panahnya nggak akan bisa terbang. Sang suami tidak akan bisa berprestasi. Begitu juga dengan anak panahnya. Kalau anak panahnya cuma yang kuat, suaminya yang kuat, istrinya busurnya atau busurnya tidak, ya pasti tidak akan bisa jalan terbang dengan baik. Ya, jadi kedua-duanya itu mempunyai peran masing-masing, karena kalau salah satu itu tidak kuat, lemah, kebahagiaan tidak akan bisa didapat. Jadi bukan hanya unsur, wah ini mah tugasnya cewek, ibu. Nah, kan karena kan ada istilah kan, dimana kalau sang suami itu, sang laki-laki itu sukses, lihat di belakangnya itu istrinya siapa. Memang betul, ada kan istilah seperti gitu, memang betul, tapi bukan berarti hanya istrinya doang itu yang berperan. Suaminya juga sama. Baru kedua-duanya bisa menjalankan kehidupan yang sesuai dengan target mereka. Suami istri kan juga punya target. Mau menjalani kehidupannya bahagia itu seperti apa? Seperti gimana? Ya, jadi di dalam Gosho ini yang suami istri itu tuh seperti gitu. Nah, lalu bagaimana juga membahagiakan istri atau suami? Di Nichiren Daishonin ini mengambil perumpamaan tuh. Ini sosok suaminya si Amaguaze ini kan orang yang tidak suka memuji istrinya secara langsung. Ya kan, dia
tapi menceritakan kehebatan istrinya itu ke Buddha Nichiren Daishonin. Nah, Nichiren Daishonin tahu ini suaminya ini tidak pernah nih memuji istrinya itu secara langsung. Maka dari itu Nichiren Daishonin menulis di dalam surat menceritakan, wah suamimu tadi memuji-muji kamu. Kamu hebat karena telah bantu mengurus ibunya atau mertuanya dari istrinya itu yang sedang sakit sampai meninggal dengan baik. Itu kalau dalam kenyataan, apa efek kepada sang istrinya? Sang istrinya pasti senang kan? Gembira banget dong, dipuji suami-suaminya hebat. Itu maksudnya. Jadi di dalam hal ini, Nichiren Daishonin itu mengingatkan kita, janganlah kita pelit-pelit memuji pasangan hidup kita, kalau itu benar gitu loh. Kalau memang harus dikasih itu akreditasi, kasih. Begitupun juga dengan itu tuh anak kita. Ya, jadi Gosho ini seperti gitu kalau tentang yang suami istri. Lalu yang kedua tentang penyakit. Tentang penyakit itu di dalam ajaran agama Buddha, semua penyakit itu adalah penyakit karma. Intinya. Ya, jadi semua berhubungan dengan penyakit karma. Tidak ada penyakit itu yang tidak disebabkan oleh karma. Jadi intinya seperti itu. Tapi ditambah juga diperparah dengan perasaan jiwa kita semua. Kalau jiwa kita itu jiwa kesesatannya yang lebih dominan, penyakit kita itu lebih parah, yaitu dengan yang kemarahan, kebodohan, dan keserakahannya lebih kuat, itu penyakit kita akan lebih parah. Cepat. Biasanya kan orang awam kan hanya tahunya kan penyakit itu kan disebabkan hanya oleh virus, bakteri, atau kecerobohan. Ya kan? Itu loh. Nah, kalau kecerobohan, contohnya ya kita tetap reset, tulang kita patah, harus berobat ke Shinsei. Kalau kena virus dan bakteri, ya ke dokter, makan antibiotik, sembuh, gitu loh. Tapi yang mereka tidak sadar penyebab akarnya itu selain kena jodoh virus, bakteri, dan kecerobohan itu apa? Itu rasa jiwanya yang sekejap-sekejap itu. Kalau dia dalam kemarahan, kebencian, dan kebodohan itu lebih dominan dalam kelakuannya sehari-hari, pasti akan terjadi musibah. Musibah itu ya penyakit atau kecelakaan. Itu yang namanya apa tuh penyakit. Nah, di dalam hal ini Gosho, kan di sini juga dikasih tahu kan istrinya si Tokijon ini sama Gosho ini kan juga sedang sakit. Nah, Nichiren Daishonin juga memberi kita tips. Bisa nggak kita membantu orang yang kita sayang itu memberikan motivasi, gimana caranya? Ya itu caranya. Kalau harus diberi pujian, kasih pujian. Dengan pujian itu kalau orang lagi sakit, itu akan merupakan suatu kekuatan besar tambahan untuk pemulihan dia. Itu obat yang nggak bisa dibeli dengan uang. Tapi sangat-sangat berguna. Tanpa disadari, itu kadang-kadang kita cuek dengan masalah itu. Maka dari itu, sini itu dikasih contoh, janganlah kita pelit-pelit juga kalau kita harus memuji pasangan hidup kita. Apalagi terutama lagi di dalam keadaan kesulitan atau ada masalah. Karena kan intinya kan tadi yang seperti awal-awalnya, hubungan suami istri itu kan harus dua-duanya itu kan berjalan selaras. Sama targetnya. Saling memotivasi. Masing-masing menjalankan perannya dengan keahliannya masing-masing. Itu caranya. Ya, jadi Gosho ini intinya seperti gitu. Jadi intinya ya semuanya disebabkan oleh karma. Semuanya oleh karma. Tidak ada yang semuanya itu bisa ngelak dari yang namanya karma. Terbentuknya hasil akibatnya apapun juga dari karma.
Oke, dari saya mungkin sekian dulu. Bagi yang ingin menanggapi atau mau tanya jawab, silakan ya. Forum diskusi umum kita itu kita mulai. Namio horeng gitu. Ya, makasih Pak Rahman atas pembabaran Gosyo-nya. Nah, sekarang ada yang mau menanggapi? Mungkin Iliun. Iliun. Oi. Belum dulu deh, Jess. Bentar lagi, Jess. Belum connect ya? Nanti dulu. Tumben, masa bentar, Man. Belum connect. Ini kawanku kalau yang baru join sini Pak Gunarto, kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya atau ada tuh tanggapan boleh nih ya. Temanku itu yang tunor umat ini apa tuh silakan ya. Ini karena forum itu diskusi umum. Silakan. Atau Isiska mungkin cerita. Isiska. Tachihao. Mic-nya nyalain sih. Si Jess, ngapain sedikit, Jess? Oh ya. Silakan. Oh ya, oke. Selamat malam ya semua ya. Rahman, Aping, Jesse, sama itu apa Pak Andre dan teman-teman sedharma ya. Selamat malam ya. Malam. Walaupun kita tidak bisa berkomunikasi dengan secara langsung gitu ya, tapi keharmonisan tetap kita jaga ya. Maksudnya kita tetap lebih bersemangat lah istilahnya ya. Di sini tadi Rahman sudah memberikan maksudnya pelajaran untuk keluarga ya, suami istri ya. Keluarga suami istri semua pun juga udah pernah mengalaminya di dalam keluarga ya, terutama untuk Buddha mengatakan bisa untuk bagaimana bisa menjalankan kehidupan dengan bersenang-senang dan bergembira di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Buddha katakan demikian, Shujosyo Juraku. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan satu keluarga yang harmonis, tidak termasuk dari seorang yang single parent ya. Di sini juga kadang-kadang juga nggak cocok dia bilang. Terus di sini dikatakan kalau misalnya kita bersuami istri itu mesti saling itu kesatu kita saling pengertian. Udah gitu udah pengertian dan juga saling menghormati. Jadi apa pendapat dari suami? Jadi kita tidak boleh maksudnya tuh tidak boleh mengecilkannya gitu. Kebanyakan kan wanita sekarang di zaman handphone ini kebanyakan tuh dominan ya maksudnya gitu ya. Jadi istrinya lebih menonjol daripada suaminya. Itu di Cerendasioni katakan itu tidak baik ya. Di sini juga dikatakan seorang istri mempunyai kekuatan yang menentukan arah kebahagiaan. Itu memang betul, penting itu ya. Atau ketidakbahagiaan sebuah keluarga, penggunaan kekuatan itu secara bijaksana dan menggerakkan hati sang suami. Jadi memberikan dorongan. Misalnya waktu itu kan juga saya ada satu bagi kerjaan gitu. Jadi suami saya bagian di luar, saya bagian administrasi. Jadi kerjasamanya pun juga bisa terjadi gitu. Maksudnya di sini jadi seorang suami itu butuh seorang istri. Jadi tadi Rahman udah bilangin bahwa semuanya itu tergantung dari adanya seorang istri di belakangnya itu. Kalau kita mau melihat suami itu sukses, pasti di belakangnya itu ada istri yang sangat bijaksana, walaupun dia dan juga dia bisa mengatur dalam keluarga ya. Tadi Rahman bilangin. Di sini dikatakan halaman 33, istri tidak mengetahui ciri khas yang dimiliki wanita, hanya melaksanakan kehendak sendiri pada suami. Itu tidak boleh. Maka bukan hanya melukai harga diri suami, bahkan merenggut kekuatan jiwa suami sehingga akhirnya menghancurkan cinta kasih suami istri. Buddha katakan demikian, itu benar ya. Baik laki-laki maupun wanita haruslah hidup dengan bijaksana dan penuh inisiatif. Namun cara hidupnya harus sesuai dengan keistimewaan masing-masing, baik dalam keluarga pun dalam masyarakat, ketika pria dan wanita masing-masing dapat
dapat mewujudkan sepenuhnya keistimewaan yang dimiliki, akan terwujudnya keseimbangan dan baru terbina kehidupan yang ideal. Itu nggak bisa didapat dari luar. Kalau kita nggak ada di pelajaran ini, ya. Pelajaran ini sangat bagus sekali. Nichiren Daishonin memuji jasa bantuan moral dan seseorang wanita dengan menyatakan bahwa walau seorang laki-laki merasa keberhasilannya tercapai dengan kekuatan dan jasa dirinya sendiri, namun di dasar itu terdapat fungsi kekuatan wanita sebagai seorang istri. Disinilah terkandung makna betapa pentingnya keharmonisan suami istri. Jadi di sini kita beruntung ya, pelajaran ini sangat bagus sekali ya. Di sini ya dikatakan. Terus dia bilang di sini juga yang kedua, alinea kedua itu, yang pelajaran kedua itu tidak seorang pun, ini ceritanya kesehatan. Apalagi kita sekarang ini Amagoje juga tidak terlalu tua, tapi dia menyatakan di sini, Gosho ini menyatakan bahwa Amagoje itu dalam keadaan sakit ya. Di sini semua pun juga, saya juga udah umur 60 ini, udah ada tanda-tanda itu, bahkan penyakit bakal keluar ya semuanya. Jadi orang yang menderita penyakit saja tidak dapat menghindari diri dari teori kefanaan, tetapi Anda masih belum terlalu tua. Amagoje ya, yang terlebih lagi Anda seorang pelaksana Sadharma Pundarika Sutra, pasti tidak akan mati mendadak. Tidak mungkin itu penyakit karma ya. Jadi karma yang kalau kita mendadak mati itu bisa sakit jantung itu karmanya kadang-kadang tuh karma tidak tetap ya. Jadi karma tetap itu bisa dirubah menjadi karma tidak tetap. Tidak seorang pun yang dapat menghindar diri dari kematian. Iya dong, kita soalnya lahir, tua, sakit, mati. Walau seseorang membanggakan kesehatannya bahwa dia sehat banget ya, yang teramat baik, bisa saja meninggal. Karena kita kan kalau misalnya kenapa kita bisa mati mendadak, itu suatu kecelakaan. Ya kemarin ini juga ada satu orang tuh, maksudnya dia tuh suami istri, mungkin dia masuk angin atau gimana, jadi akhirnya mendadak meninggal. Ternyata dia COVID-19, dia bilang itu dia jadi penularan. Jadi saya itu kenapa sekarang dari wabahnya begini menjadi satu orang bisa menerima keadaan apapun juga ya dalam keadaan situasi ini. Jadi saya juga bilang itu kan semua kan kadang-kadang bilang semua sih pertama kali waktu 2 bulan yang lalu saya merasakan itu rasanya bosen karena nggak ada pertemuan. Udah gitu saya juga rasanya tuh di rumah aja, jadi kerjain yang di rumah punya. Rasanya tuh setiap hari tuh begitu-begitu aja. Biasanya kan jalan pagi keluar gitu ya. Biasanya ke Ancol man, biasanya ke Ancol. Terus udah gitu pagi pulang. Biasanya keluar dah sama teman-teman gitu. Ini kayaknya sekarang kayaknya juga saya bosen gitu. Tapi untuk itu pelajaran kita Gosho ini itu bagus untuk kita semuanya karena itu menunjang kita punya semangat untuk kita bisa menjalankannya dengan gembira. Karena saya pikir sekarang ini kan kalau umur di 60 tahun itu penyakit COVID-19 ini agak rentan. Jadi itu bisa aja, apalagi saya ada darah tinggi, diabetes lagi ya. Jadi saya pikir udahlah saya juga berterima kasih juga sama Gonson gitu ya, bisa menerima keadaan apapun juga. Jadi saya lihat Gosho ini, wah ini bagus sekali ya, saya bilang ya. Maksudnya di sini akan mendadak. Pelaksana Sadharma Pundarika Sutra pasti tidak akan mati mendadak. Kekuatan Sadharma Pundarika Sutra dapat melawan berbagai malapetaka pada masa sekarang dan melindungi. Kematian yang mendadak berarti kematian yang bukan disebabkan oleh karma tetap. Jadi itu kalau misalnya kita nggak sakit, kita mati, itu bukan karena tetap, karena kecelakaan. Ya, kalau kita karma tetap juga, misalnya udah waktunya sakit, nggak sembuh-sembuh, akhirnya meninggal. Kadang-kadang kan orang bilang juga kalau misal kita meninggal, itu belum kalau kita sakit itu belum tentu meninggal, karena di sini si Cencen aja sama Raja Ajatasatru itu bisa diperpanjang usianya ya. Jadi kita obatnya itu adalah satu, jangan keluh kesah. Jadi kita mesti bisa memperbaiki kita punya perombakan sifat jiwa dan tidak boleh egois. Berusaha untuk berubah penyakit karma. Misalnya penyakit karma itu dari mana datangnya penyakit karma itu? Bisa cemburu, iri hati. Jadi semuanya tuh orang bisa mati gitu. Apalagi sekarang kita ini udah lansia, kebanyakan kan begitu mesti. Jadi orang yang sakit itu belum tentu meninggal. Itu karena karma tetapnya belum sampai.
Tetapi kalau misalnya karma tetapnya udah sampai, pasti meninggal. Tetapi bisa diperpanjang kalau itu karma tetapnya belum sampai, ya. Itu hanya karma tetap doang. Di sini dikatakan halaman 36, dengan hati yang penuh rasa terima kasih dan hati yang timbul kegembiraan menyebut daimoku. Sebagai kesimpulan, surat ini diajarkan bahwa menerus hati kepercayaan bukan hanya untuk mengatasi penderitaan penyakit dan merupakan sikap pokok hati kepercayaan. Jadi penyakit apapun juga bisa disembuhkan karena ini adalah obat manjur daripada Namyo Horenge Kyo. Jadi itu merupakan kesadaran kita untuk bisa mencapai kesadaran Buddha dan bisa memperbaiki kita punya perombakan sifat jiwa, ya. Jadi untuk itu kita lebih bisa menerima dan kita bisa bagaimana kita bisa menghadapi sehari-hari itu. Yang penting kita itu bisa menerima keadaan apapun juga. Yang penting kita sendiri semuanya bisa disiplin dan juga bisa cuci tangan, pakai masker. Itu kan merupakan satu kesadaran, ya. Dari saya sekian, teman-teman. Terima kasih. Makasih, Bu Lion. Ada yang lainnya ingin memberikan tanggapan? Ayo silakan. Siska mungkin. Tachia Hao, udah connect belum Tachia Hao? Mic-nya nyalain, sis. Mic-nya nyalain. Yuk. Mic-nya belum dibuka, sis. Mic-nya buka. Halo, Siska, mic-nya nyalain, sis. Ya belum. Yang bermikrofon, Tante. Iko agak ada tuh. Mikrofon. On, sis. Aduh. Man, Baik. Man, saya mau tanya, Man. Ya, boleh. Kalau misalnya nih kita nih menikah gitu ya, udah menjadi suami istri, Ya. terus akhirnya kita berpisah gitu, itu karena karma apa bukan? Kan tadi dia bilang kalau terjadi satu perkawinan itu kamu bilang dari karma masa lampau kan? Ya. Cuman misalnya kita udah menikah nih, terus kita berpisah sama suami kita gitu, itu karma bukan? Oke. Ya udah sekian, terima kasih. Langsung dijawab dulu deh ya. Iya. Itu ya karma, Ceh. Tapi karma masa lampaunya bukan karma yang sebelum kehidupan kali ini. Itu termasuk karma masa lampau alias karma berjalan saat ini. Ya. Karena kenapa? Karma juga. Hah? Karma, tetap karma. Kan karma itu kan hukum sebab apa tuh akibat. Dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri, itu kan pelaksanaan sehari-hari kan tetap lo harus bikin sebab. Ya kan, sebagai suami dan sebagai istri. Bagaimana perjuangannya sebabnya itu untuk mempertahankan perkawinan. Itu. Soalnya kan di zaman internet sekarang kan Man lebih suka lebih kotor ya. Betul. Ya, maksudnya itu. Nah, hukum sebab akibat itu bukannya maksudnya yang seperti yang udah yang sudah itu terjadi apa itu terjadi. Itu enggak. Bisa aja sebabnya itu komunikasi yang nggak baik. Ya kan, lalu kedua-duanya mungkin juga menjalani kehidupan dan akhirnya targetnya tadinya apa, lalu bisa berubah. Ada yang satu ngaco gitu loh. Itu kan tetap bagian dari karma. Kalau meninggal? Nah, kalau sampai tidak ditoleransi lagi, tidak bisa diterima, ujung-ujungnya akibatnya pisah atau cerai. Jadi itu tetap karma. Karma masa lampau tetap. Tapi masa lampaunya bukan kalau meninggal karma masa lampau. Kenapa? Kalau meninggal? Kalau meninggal ya karma berjalan. Tetap. Kayak Amagoje nih suaminya kan meninggal. Ya, tetap namanya meninggal itu. Kesedihan. Namanya meninggal ya, dalam bentuk apapun juga. Apakah mau sakit, mau kecelakaan, itu karma tetap sudah tiba. Itu karma tetap. Kan karena kita kan tahu karma tetap itu kan artinya apa, kematian. Jadi apapun itu apa bentuknya, cuman yang disebabkannya itu kembali lagi tetap karma.
Timbulnya penyakit kan karena perbuatan kita. Sebab hidupnya ngaco, perasaan jiwanya yang nggak menentu, yang kesesatan jiwanya yang lebih dominan. Itu loh. Itu tadi. Jadi tetap semuanya itu karma yang membuat apa tuh meninggal. Pasangan hidupnya itu tetap apa tuh meninggal, tapi bukan karma dari pasangan hidupnya, bukan. Kalau dalam hal ini, kalau suaminya sampai itu meninggal, karma istrinya tidak ada sangkut pautnya dengan kematian suaminya itu. Itu hanya dari karma dirinya itu sendiri, dari orang itu tersebut. Oh, ya saya pikir jodoh, Pak. Oh, nggak bisa. Karma jodoh ada karma jodoh, tapi setelah menjalani kehidupan nyata, tidak ada karma jodoh kaitannya lagi. Itu hanya karma masing-masing yang berjalan. Atau jodohnya udah sampai gitu, jadi kita menikah sama dia. Karma jodoh itu hanya membantu pada awalnya doang, Cie. Kenapa kita akhirnya jadi sama dia? Itu hanya awalnya doang, Cie. Setelah itu bukan, karma berjalan. Halo. Gitu loh aja. Halo Sister, ya udah. Halo, Sister. Kedengeran nggak? Udah Kedengeran. Iya, Oh, udah ya? Nah, Ampun. Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran, Belum. Ji. Kedengeran ya? kedengeran, Oke. ya, kedengeran. Suara Ya, Nah, kecil. Dengeran ya? Ya. Udah. Gimana tadi? Halo, Gitu. semua teman-teman yang saya hormati, Ibu Daerah, Ibu Aping, Jesse tuan rumah, Ibu Tacie, Pak Aman, semua teman-teman, selamat malam. Sekali lagi dengeran nggak? Malam. Nah, ya saya rasakan kalau saya pribadi saya dengan keadaan kondisi COVID ini, bagi saya merasa apa? Satu, teman-teman, merasa kaya, tapi bukan kaya dalam hal materi, tetapi saya merasa kaya bahwa saya punya kelebihan bahwa jiwa saya tuh, untuk teman-teman yang sekarang di awal pembicaraan saya ingin berbagi. Mulai sekarang stop kita dengan apa? Kegalauan, kekhawatiran. Dan kita harus memulai hidup baru, yaitu bagaimana masa depan kita dengan ada kondisi COVID ini, kita lebih bersemangat dan lebih menghargai waktu. Selama ini kan, sebelum kita terjadi kondisi koran begini, kita kan bisa aja sifat males kita, males pertemuan, bla bla bla, kita mengentengkan waktu. Tapi dengan kondisi begini, saya merasa sangat disayangkan ya, sampai kita nggak bisa pertemuan. Untung ada satu solusi, kita bisa online, pertemuan online. Dan saya merasakan, saya berterima kasih dengan adanya Gonson. Saya merasakan bahwa sifat kekhawatiran saya itu tidak ada sama sekali, teman-teman. Aneh tapi nyata. Itu yang namanya myok. Pada saat corona, kondisi corona, kira-kira bulan 4 atau bulan 3 ya teman-teman ya, itu kan semua panik buying tuh. Dan anak itu, saya kok nggak bisa panik ya? Kenapa teman? Karena pada saat corona, kalau kita buka TV atau kita dengar PA, semuanya panik. Tetapi di dalam keadaan panik itu, saya setiap pagi, saya selalu mendudukin perasaan jiwa saya, sosiotai saya. Jadi sosiotai kita ini, kerangka jiwa kita, kita dudukkan depan Gonsan, nam yo horing gegeo, nam yo horing gegeo, nam ya. Itu benar loh teman. Jadi setiap pagi di awal hari, bangun bersama Buddha. Kita tidur selalu bersama Buddha. Itu. Jadi saya praktekkan itu sampai detik ini. Saya punya tamu, saya punya teman, semua kebanyakan, sebagian besar bosan ah. Nah, kalau bagi saya dan bersyukurnya dengan saya punya nafkah, pencarian saya beruntungnya tipis, tapi everyday teman-teman, kok kuat Buddha itu luar biasa yang saya rasakan.
Saya seperti biasa aja, tidak seperti kayak teman-teman bosan, karena saya emang everyday saya siap-siap pagi-pagi ketemu Gonson, pagi saya everyday cari nafkah, kecuali minggu. Sama sekali tidak kerasa, oh ini corona gitu. Itu jadi saya rasakan ya, kata-kata Buddha itu tidak salah. Dan saya merasa satu kelebihan, bukan rasa materi, tapi merasa perasaan jiwa saya tidak ada kekhawatiran. Benar, saya praktekkan teman-teman. Pada saya pergi ke Medan, saya ada urusan penting, saya ke Medan, dan untuk beli tiket pesawat Medan itu mesti tes COVID. Bagaimana ya? Saya tukar pikiran dengan anak saya atau dengan siapa? Jangan lu, jangan main-main lu. Corona katanya. Kalau zaman saat begini, corona, saudara, kayak anak, kayak teman-teman tuh kalau bisa langsung pada saat kita kalau kena corona kita langsung dicomot. Itu yang sudah mendoktrinkan otak, mindset kita udah didoktrin. Kalau jiwanya nggak kuat, yang tadinya kita nggak stres jadi stres. Tetapi saya beruntung pada saat saya begitu. Saya bilang, oh jalan satu-satunya, saya mesti hadap Gonson. Nah, itu penting ya teman-teman. Sosiotai, kerangka jiwa. Jadi kerangka jiwa kita habitkan di depan Gonson. Kita membuat satu kebiasaan buruk. Jangan sampai lalai. Gonggyo demoku Paraman. Halo, Paraman. Nah, sosiotai saya dudukkan depan Gonson. Emang itu nggak ada bohong. Begitu saya pergi tes COVID, tenang-tenang aja. Berapa lama lagi, Bu? Kira-kira jam 1, jadi 3 jam. Tapi belum 3 jam, saya ambil kuliner. Makan kuliner, bla bla santai. Kenapa saya bisa begitu tenang, teman-teman? Karena saya pakai GI, pakai ajaran Buddha. Kalau kita memusuhi virus corona, ya, dan kita punya sifat 3 racun itu kuat, teman-teman nggak usah jauh-jauh, pasti kena. Tetapi kita membuat satu persahabat. Sebenarnya corona ini, virus corona teman-teman ini, itu semua dia bergerak, berevolusi itu karena apa? Karena perbuatan manusia. Contoh aja buka TV, monyet-monyet liar keluar dari hutan, itu kenapa? Habitnya itu dirusak sama manusia. Manusia yang mengganggu habit dia, maka dia keluarlah si monyet-monyet liar itu. Lihat kan buka TV nggak? Ngomong-ngomong teman-teman, kalau saya kepanjangan di-cut ya Jessia. Ini saya merasa kekuatan Buddha, maka saya cerita. Jadi virus corona berevolusi, makanya kena manusia. Demikian juga kalau kita pakai cara hukum Buddha, sebab akibat dalam keadaan begini, oh corona jahat, corona jahat. Tapi kalau tinjau kembali, kalau kita tidak mempunyai sifat-sifat seperti corona, kita nggak kena, teman. Jadi stop untuk kekhawatiran mulai sekarang, tapi bagaimana kita memulai new normal. New normal bukan dalam cara hidup aja, perasaan jiwa yang baru, bahwa mulai dengan kejadian ini saya mau rajin pertemuan, saya mau hidup saya berdasarkan, berlandaskan ajaran Buddha. Nam-myoho Renge Kyo. Oke? Teman-teman? Oke. Halo? Oke. Udah jelas, Pak Rahman? Jangan lupa Gonggyo Daimoku. Jelas. Jangan lupa Gonggyo Daimoku. Sosiotai jiwa, every day, every morning. Pagi bersama Buddha, malam bersama Buddha. Nam-myoho Renge Kyo. Bye. Ini ada Ibu Ayung. Ibu Ayung, selamat malam ya, selamat join. Selamat bergabung, Bu Ayung. Selamat malam, Ibu Ayung. Malam, Bu. Malam. Ayo, ada yang lainnya lagi? Halo, mana Bu Ayung? Anggapan? Bu Ayung. Ngomong Malam, Bu Ayung. Ya. Malam, Bu. Malam, ya Ayung. Halo. Mikrofonnya nyalain, Bu Ayung. Kayak Tachahau juga nih Bu Ayung nih.
Kacau deh. Bu Shumei. Waktu berjalan. Kita. Hah? Bu Shumei. Yuli, mana Yuli? Ada yang lainnya lagi? Ayo, ingin kasih tanggapan atau sharing? Atau ada yang masih belum jelas? Silakan. Ini ibunya. Ayo Bu. Silakan. Ada yang mau sharing lagi? Tentang suami istri seru nih, harusnya seru sih topiknya nih. Suami istri sama penyakit. Yuli mungkin Yuli mau cerita. Yuli yang sharing. Iya tadi nyala. Yuli mungkin mau sharing cerita. Yuli. Ya, selamat malam. Halo. Jelas nggak? Halo malam ya. Iya, malam. Apa kabar? Malam. Bapak-bapak. Baik. Baik. Suaranya Baik. kecil, gedein dikit yuk. Iya. Mana gambarnya ya? Halo, Pak ya. Kan pada kaget lagi lihat saya. Apa lah ya? Suaranya gedein Ya, dikit nggak yuk. apa-apa. Ah, Kecil. Ya, sip. Udah ya. Ya, Nah, suaranya gedein hai. dikit. Hai. Ya, selamat malam ya. Kita udah Siapa lama nih? ketemu. Anaknya Bu Sumai. Anaknya Ibu Sumai. Oh, Saya Kayak lagi tuh lalit lagi. Saya nggak, mungkin rambutnya udah tumbuh ya, saya Ingat. kayak Pak Rahmat kali ya, lebih panjang dikit. Ya, Ci, beberapa suaranya bulan lalu saya- lebih kencengin dong, Ci. Nggak kedengeran. lebih kencang ya? Oh, Heeh. udah kencang sih. Udah jelas Oh, belum? udah, tapi kecil. udah jelas. Pakai earphone, pakai earphone. Udah. Pakai earphone. Share di earphone, share. Earphone. Yang lain mic-nya tolong matiin dulu sementara biar jelas. Oh ya. Yang lain mic-nya dimatiin dulu. Mute dulu. Apa tuh yang lain mute dulu. Colokin, share. Tolong, share. Lebih jelas nggak? Halo? ya jelas. Ya. Jelas. Ya jelas, yuk sekarang. Lebih jelas ya? Ya. Apa ini kebalik? Nggak masalah kali lah. Ih, bawa waktu aja lu. Thank you. Halo, iya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pada nggak tahu saya ya. Udah lama kan nggak pernah pertemuan. Terus terakhir mungkin pada lihat saya dulu rambutnya panjang. Tahun ini enggak sih. Ya dari tahun lalu saya kena sakit. Ya nggak jelas juga lah penyakitnya. Awalnya sih saya cuman ada ibu pijit datang ke rumah. Saya iseng, saya pijit. Habis pijit 2 hari kemudian kok badan saya nggak nyaman. Saya coba pergi ke dokter kan, suruh mama saya temenin. Terus mama saya bilang, cobalah pergi dokter katanya. Aku bilang, awalnya aku nolak gitu loh. Kalau ke dokter, pasti kalau kita ke dokter nggak sakit pun jadi sakit gitu kan. Kata mama nggak apa-apa lah, coba periksa daripada nanti ada apa-apa kita kan lebih khawatir. Ya udah kita pergi periksa. Ternyata saya ada benjolan deket bawah ketek itulah, deket ketek itu ada benjolan. Dokter belum ngomong apa-apa. Kita ke situ dia lihat saya, dia langsung bengong lihat kita kan. Dia nggak ada ngomong apa, dia bilang katanya kamu sekarang langsung opname aja. Saya kaget. Saya datang ke sini, saya cuma periksa dokter, saya nggak ada rasa sakit. Saya bilang saya cuma nggak nyaman aja, yang namanya kita kontrol kan wajar gitu. Nggak bisa, kamu nggak bisa lama-lama ya. Saya kasih waktu kamu 1 bulan ya katanya. Saya kaget. Gimana ini, Mak? Gimana ya? Terus aku langsung putar otak kan, aku bilang, aduh dokter jangan sekarang deh. Saya bilang saya mau urus asuransi dulu. Saya bilang biayanya berat kan. Saya bilang kalau kayak begini. Aduh nggak bisa tunda ya katanya, soalnya kamu ada kayak benjolan gitu, kayak tumor, tapi dia ngomongnya kayak nggak jelas gitu kan, jadi kita agak khawatir. Tuh saya masih santai-santai, besoknya saya masih ke Singseh, saya pergi Singseh deket Glodok. Dia bilang, kamu kuat jalan ya sampai sini, kamu nggak rasa mau pingsan ya? Saya bilang saya capek, saya memang mau pingsan, tapi saya paksa jalan, masa kalau pingsan nggak gimana gitulah. Saya bilang, terus dia bilang, coba kamu cepet-cepet lah pergi ke, jangan berobat di sini katanya, pergi berobat di Pineng aja. Terus saya bilang, emang kenapa? Benjolan kamu ini makan darah kamu katanya, makanya kamu drop katanya gitu. Udah
saya masih santai-santai 1 minggu kemudian, saya masih belum begitu fokus penyakit saya gitu kan. Terus saya iseng sama anak saya yang si Seren kan, "Ser, coba pegang benjolannya, Ser." Dari awal dia pegang, baru jarak 1 minggu, "Ih, Mami, kok udah sampai telapak tangan saya ya, Mami?" Katanya kan tangan dia kecil. "Ih, kok agak gede?" katanya. "Wah, cepet-cepet kita pergi ke Pineng." Masih ya dari tahu dokter itu sampai ke Pineng itu kurang lebih 2 mingguan. Dan kita pergi ke dokter, ternyata saya kena kanker stadium 2. Nah, itu saya masih santai. Saya bilang, nanti aja deh, masih mungkin analisa dokter salah kali, orang saya nggak ada apa-apa kok bisa kena kanker gitu kan. Di situ saya coba pulang dulu, saya rundingan dulu dengan suami, ini bagaimana ini kok ada penyakit begini. Terus kita lihat kayaknya nggak ada turunan gitu loh. Nggak ada turunan, paling juga tumor gitu kan. Ini katanya ini kanker, udah mau masuk, udah lewat dari 2 gitu kan. Hampir lewat 2 lah katanya. Kalau kamu masih tunda 1 minggu lagi, kamu udah bahaya katanya. Udah bisa masuk, udah stadium 3 itu udah nyebar semua katanya. Kalau 2 itu masih kalau udah diangkat, nggak begitu nyebar. Terus saya masih tunda kan. Beda 1 minggu itu udah beda 0,03. 003 itu saya hampir stadium 3. Cepat-cepat kita pergi operasi kan. Tanya dokter bagaimana ini, katanya ya udahlah kita pasrah lah, kita balik lagi ke situ, kita angkat itu penyakitnya. Jodoh baiknya saya dapat ini ya, awalnya saya dapat penyakit ini, saya dibilang itu kado ulang tahun saya. Pas hari itu saya ulang tahun, hari itu saya divonis kena kanker. Nah, jadi saya kayaknya masih nggak bisa terima gitu kan. Udah itu kita, aduh ini bagaimana ini biaya begini kan. Terus saya coba ngomong gitu ke saudara saya kan. Kebetulan teman saya, saudara ipar saya itu ngurus asuransi saya kan. Nah, besokannya saya mau operasi, malam itu saya belum tindakan loh. Saya belum tindakan, pikir saya besok kan saya baru operasi. Itu duit asuransi semua keluar. Itu nggak ada, maksudnya harusnya kan di mana-mana asuransi itu kan harusnya duitnya keluarnya pas selesai tindakan. Dan itu perlu tempo kan. Ini enggak. Jadi saya baru cuma ngomong besok saya mau operasi. Malamnya supaya Ci Yuli tenang, saya transfer semuanya ya katanya. Saya bilang ini nggak salah nih. Gue bilang kok ditransfer semua. Iya, udah masuk belum katanya. Jadi lu tenang katanya, nggak usah pusingin. Udah. Benar-benar itu luar biasa ya kekuatan Gonson ya. Saya juga awalnya juga udah pusing itu gimana biayanya kan bukan hal sedikit gitu kan. Jadi asuransi semua keluar, kita operasi, itu juga kata mama apa ya, termasuk cepat gitu loh tindakannya. Terus hasil operasinya juga saya udah pikir, aduh ini udah pasti hilang deh. Neneknya pasti hilang 1. Nah namanya cewek kalau neneknya hilang 1 bagaimana sih rasanya kan. Terus dokter bilang, kamu nggak usah pikir begitu, kamu pokoknya pikir baik aja, kamu pikir sehat aja katanya. Aduh, ya udah deh pasrah aja deh dokter, kalau misalnya kita ada apa, ya saya percaya sama dokter lah. Saya juga bukan orang yang harus bagaimana gitu kan, nggak bisa tentuin dokter harus begini-begini. Walaupun saya bayar dokter juga, dokter pasti tahu dong penyakit yang mana yang diambil gitu kan. Pas selesai semua cuma 1 garisan doang. Itu benar-benar kekuatan luar biasa ya sama Gonson ya. Jadi saya tindakan itu Oktober, langsung saya kemo. Itu jadi malam tahun baru itu saya udah mulai botak deh, udah rontok-rontok, itu udah jalanin kemo pelan-pelan gitu sampai kemarin akhir saya pulang juga. Syukur itu kekuatan Gonson luar biasa, saya bisa dapat pesawat pulang. Kalau enggak sampai sekarang saya juga belum pulang kali karena kena lockdown. Itu bulan 3 kemarin. Jadi saya dari bulan Oktober saya operasi, terus saya lanjut kemo sampai bulan kemarin lockdown kan awal dari bulan akhir Maret kalau nggak salah. Bulan 4 mau menjelang bulan 4. Nah, kita udah dibilang sama dokter udah semua sudah sembuh. Itu luar biasa. Jadi saya cuma penyakit itu kayak mimpi. Bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Cuma dalam waktu setengah tahun saya sudah sembuh total. Dan saya hari ini kenapa saya mau cerita, saya disuruh cerita sama Ci Apin. Terus saya
sama dokter itu dibilang katanya kamu nggak akan bisa punya anak katanya. Saya bilang saya memang nggak mau punya anak. Nah, nggak apa-apa kamu udah penyakit begini, kalau punya anak tuh bisa apa namanya kurang baik lah. Saya bilang udah nggak apa-apa dokter, saya yang penting saya pasrah aja lah, mau gimana tindakan dokter, mau kasih obat apapun juga boleh. Oh ya sudah, ya udah, tapi waktunya kurang lebih hampir 1 tahun apa 2 tahun dari sekarang kamu nggak bakal bisa mens ya katanya. Oh nggak apa-apa, saya bilang saya pasrah aja, orang saya udah nggak mau punya anak, mau udah ada suami, udah ada anak lah, nggak mungkin lah ada pikiran begituan kan. Hari ini saya bisa cerita saya datang bulan, bisa semua normal. Saya bilang sama mama, ini dokter aja bilang katanya nggak mungkin bisa mens gitu kan. Hari ini saya mensnya banyak banget. Itu berarti tubuh saya sudah mulai normal. Dari obat dokter yang kasih saya itu aja katanya itu antibiotiknya terlalu kuat. Kalau kamu minum obat ini, kamu ya antara kanker kamu sembuh, ada kejadian juga kena kanker serviks katanya. Saya bilang terserah dokter deh mau kasih obat apa, saya udah pasrah kan. Mau dikasih apapun, kita namanya orang awam ya pasti terima aja loh, mau kasih obat yang manapun kita pasti minum. Cuma saya orangnya udah nggak mau pusing. Mau dikasih obat apapun, saya percaya sama dokter ini karena dia kasih saya kekuatan buat semangat hidup saya lagi gitu loh. Awalnya saya udah frustasi, ya pikir aja deh rambut saya dari panjang sampai botak, bener-bener licin. Kalah kali sama adiknya saya baru lahir itu bener-bener masih ada rambut saya bener-bener plong. Yang ada alis saya karena saya ada sulam ya, kebantu. Kalau enggak saya udah hilang, bulu mata hilang, semua hilang. Sampai bulu ketek aja udah nggak ada, bulu-bulu semua udah nggak ada deh. Sekarang saya ada rambut saya udah mulai 3 sentian. Saya sehat. Nah, itulah kekuatan Gonson. Kalau nggak ada kekuatan Gonson, mungkin saya udah rapuh. Terus jodoh baiknya nggak ada, nggak bakal ketemu dokter. Dokter yang kemo, dokter yang operasi saya, semuanya baik semua. Dia sampai saya bisa bilang dia baik, kenapa? Mana ada sih dokter kemo kasih saya diskon 50%? Oh, saya 4 kali kemo. 4 kali apa berapa kali saya jadi lupa, saya kebanyakan minum obat ya. Jadi yang pertama saya bayar separoh. Terus dia bilang katanya kalau kamu ikut lanjutin terus, saya lihat kamu kayaknya masih muda kayak gitu. Udah saya juga kayaknya nggak tahu kenapa saya kasih kamu yang terakhir free ya kemonya. Saya bilang dokter ya benar dokter, jangan kita nanti dikasih apa namanya kasih free nanti akhirnya kita bayar. Tidak, saya bakal catat kamu katanya. Kamu orang baik katanya. Saya nggak pernah kasih orang, masa obat kemo saya diskon di 50% yang awal, yang kedua, ketiga kamu bayar normal, yang keempat kamu free. Jadi kamu dari itu udah hemat lumayan lah katanya begitu. Itulah kekuatan Gonson. Saya cuma pikir ini saya penyakit begini saya nggak bisa bantu suami saya. Biasa kan suami saya harus handle dia gitu loh, bantu dia. Kalau enggak ya nggak mungkin ada pemasukan yang beda lah kan. Ada orang 2 kerja sama 1 orang kerja kan berbeda gitu loh. Nah, itulah saya bilang jangan lepas dari Gonson. Benar-benar kekuatan Gonson itu luar biasa. Kita cuma doa aja ya, cuma sebut aja, nggak perlu kayak gimana lah, maksudnya sampai nyembah-nyembah gitu nggak usah. Saya cuma pasrah, saya cuma bilang sama Gonson, saya pasrah aja deh, apa yang mau dikasih ya udah terserah gitu. Yang penting ikhlas saja, itu pasti kekuatan Gonson luar biasa kebukti. Itu terima kasih, saya cuma bilang buktiin kalau kekuatan Gonson itu luar biasa. Dah, ya Pak Rahmat cerita lagi Pak Rahmat. Oke. Thank you. Jadi yang namanya penyakit awal ya dikasih, ya sudahlah terima aja, nggak usah kayak kita takut. Awalnya saya juga udah mau mati lah, udah gue bilang aduh udah begini, saya sampai bilang sama suami saya nanti lu kalau lihat gue geli nggak, gue botak. Itu saya sampai begini kan, geli nggak? Enggak, sampai saya benar-benar botak, sampai benar-benar down gitu ya. Anak sama suami saya bilang nggak apa-apa kok, mami lebih bagus botak kan, kita lebih sama kayak kita berempat gitulah katanya, nggak ada pikiran kayak dia bilang oh mami botak apa gimana, nggak ada. Sama saya nggak ada, apalagi mama saya papa saya sampai tinggalin
tinggalin nenek saya yang umur hampir 70 atau 80 tahun itu buat temenin saya di PNM berapa bulan. Nah itulah, kalau kita nggak ada kekuatan konsen, saya pasti bebannya berat. Jalanin ini seperti mimpi, kata mama aja katanya ini nggak habis pikir kok bisa gitu loh, penyakit ini bisa sampai ke kamu gitu loh. Udah, sekian, selamat malam. Malam. Sekarang sehat ya, Yo? Iya, Sehat. sekarang sudah sehat. Sehat ya, Yo? Tetap semangat ya, Yo? Udah normal, pastilah harus semangat. Tetap semangat, jangan mundur ya, Yo? Semoga Yang lainnya lagi, sehat. mau ditanggapi? Ya apa, Cek? Suara lu putus. Yuliana. Iya. Halo, iya, kenapa? Mana sih, Sir? Di sini. Iya. Iya, halo. Ada lagi yang mungkin mau sharing? Tadi kita udah dengar cerita pengalaman yang bagus ya dari Ci Yuli tentang pengalamannya yang sangkut pautnya tentang penyakit ya sesuai dengan Gosho yang bulan ini gitu. Yang minggu ini ada lagi mungkin yang mau lanjut dengan cerita pengalamannya atau pertanyaan atau sharing? Ibu Ayung mungkin, Bu Syokcu, Bu Sume, Iyuni, bisa dipanggil satu-satu. Siapa lagi? Ada lagi? Jess, mungkin Jess. Andri mungkin. Mungkin Pak Jimmy kali ya, Pak Jimmy bagi pengalaman kali mungkin Pak Jimmy kita belum pernah dengar pengalaman dari Pak Jimmy, mungkin bisa dibagi ke kita ya. Pak Jimmy mungkin mau sharing pengalamannya. Pak, masih ada nggak dia? Masih. Oh ya, ini dia. Halo Pak Jimmy. Pak, malam Pak. Halo. Halo malam Halo. Pak. Dengar selamat malam. Malam. Namyo Horinggikyo. Namyo Horinggikyo. Emang kayaknya ada delay time-nya panjang juga ya. Saya bicara di sana menyautinnya agak jedahnya waktunya panjang ya. Ya kan? Apa namanya? Gak apa-apa Pak, tapi yang jelas suaranya jelas kok. Oh, jelas ya. Lanjut aja, lanjut Pak. Oh, saya hanya mengingat aja saya pernah baca Gosho, tapi lupa Gosho itu untuk siapa gitu ya. Surat dari Nichiren tentang soal penyakit juga. Menurut Nichiren, penyebab penyakit itu ada 3, yaitu 1 dari cara hidup kita. Cara hidup kita itu misalnya kita suka begadang, suka apa sih, suka mabuk-mabukan, suka apa ya, cara makan yang salah, kebanyakan makan atau nggak ada makan atau apa ya. Jadi itulah yang bisa menyebabkan penyakit. Terus yang kedua, penyebab penyakit adalah dari keadaan jiwa. Dari keadaan jiwa kita, yaitu yang suka pemarah, suka benci, suka iri hati atau apa, itulah yang menimbun penyakit, yang bisa mengeluarkan penyakit di tubuh kita. Terus yang ketiga adalah karena karma masa lampau. Misalnya kita ada orang yang punya penyakit dari keturunan atau bawaan ya, misalnya dari kecil atau apa, dia punya kelainan jantung atau punya apa, itu adalah karma masa lampau. Jadi untuk bisa mengatasi itu, kita bisa apa sih? Bisa mempunyai kesadaran untuk mengatasi itu ya dengan hukum agama Buddha, Sadharma Pundarika Sutra. Itu salah satu untuk masukan aja yang pernah saya baca di
di salah satu surat nyicilan, tapi untuk kesiapannya itu lupa saya, ditujukan ke siapa. Mungkin di sini juga Bapak Ibu semuanya nggak ada yang kenal sama saya ya. Saya sebetulnya sudah orang lama, sejak dari SMP sudah mengenal agama Buddha Nichiren Tosu ini. Saya betul-betul tidak bisa, mungkin namanya orang itu tidak bisa beralih ke lain hati lah gitu ya. Walaupun saya banyak pergaulan kemana-mana, itu untuk berubah ke lain hati nggak bisa. Mungkin karena sudah bakat saya mungkin ya untuk jadi Buddha. Apa sewaktu SMP pun ya saya banyaklah mengagumi orang-orang yang apa sih yang hebat dalam soal pelajaran tentang hukum agama Buddha Dharma Pundarika Sutra ini dari Nichiren Daishonin. Dan banyak juga teman-teman saya itu yang sudah malah keluar dari Nichiren Daishonin, tapi saya kok bisa tetap, karena yang kita pegang itu adalah hukumnya, bukan lihat orangnya. Misalnya orang teman kita dulu-dulu yang mungkin yang mencakup buku kita atau apa, keluar, tentunya entah apa, dia malah senang ke agama lain, maksudnya bukan di Nichiren lagi ya, tapi di lingkungan yang sudah jauh dari agama Buddha. Saya pikir-pikir kok bisa begitu, padahal dulunya berapi-api sekali dia untuk bercerita tentang agama Buddha. Tapi kalau kita berdasarkan hukum, nggak mungkin kayaknya kita itu bisa ke lain hati ya. Makanya waktu kita ada masalah atau ada keraguan-raguan, kita fokus lagi, balik lagi ke hukum gaib Nam-myoho Renge-kyo, maksudnya begitu. Terus kita gali ke Nam-myoho Renge-kyo. Kenapa kita bisa jadi ragu-ragu atau kita bisa seakan-akan mau beralih ke tempat lain. Kalau kita perhatikan ajaran-ajaran lain ya, selain agama Buddha, sebetulnya ajaran mereka itu sulit sekali untuk kita, kalau kita perdalami itu sulit sekali untuk kita bisa percaya loh sebetulnya. Kalau kita sudah mengetahui banyak apa sih secara sains atau apa, sulit untuk kita memahami agama lain. Justru Buddha itulah yang sebetulnya sudah serasi dengan hukum-hukum alam semesta, hukum-hukum apapun yang terjadi. Seperti ini ya, kayak Nam-myoho Renge-kyo itu adalah sudah cuplikan daripada hukum alam semesta. Itu seperti kayak apa sih? Sudah intinya hukum alam semesta. Misalnya, saya juga pernah baca Goso, untuk mengetahui lautan besar, kita hanya cukup ambil satu tetes air lautan itu, kita sudah mencerminkan lautan besar sebetulnya. Begitu juga ya misalnya kita bisa internetan begini kan. Internetan begini, sebenarnya dulu kita itu kan untuk internetan atau apa sulit sekali karena masih ada pakai sistem analog. Jadi kalau misalnya karena saya dulunya jurusan telekomunikasi, jadi tahu ya dulu untuk siaran TV atau apa, jadi perlu bandwidth yang besar sekali. Jadi kayak misalnya satelit ada berapa, jadi satu siaran televisi bisa menghabiskan satu transponder di satelit. Jadi di satelit itu misalnya ada 24 transponder ya. Jadi hanya untuk 24 siaran televisi aja. Karena sekarang ini karena punya sistem digital ya. Jadi untuk untuk siaran satu satelit atau sekarang ada fiber optik. Jadi untuk siaran itu hanya sedikit aja, jadi dari satu transponder itu
bisa ribuan saluran televisi yang kita ambil. Di sini intinya saya mau bercerita bahwa sistem digital itu hanya mencuplik atau sampling aja yang diambil. Sudah mencerminkan wajah kita, video kita cuma sedikit tapi sudah bisa disebarkan. Jadi yang itu ibarat kita mengirim sinyal itu dimodulasi ya. Begitu baliknya itu namanya demodulasi, di demodulator lagi. Jadi yang membentuk gambar-gambar wajah kita ya di HP kita, maka sudah canggih sekali sebenarnya HP kita. Dulu pun waktu orang ke bulan atau apa ya namanya, mereka yang astronot dulu itu nggak menyangka kalau mereka untuk soal komputernya mungkin sebesar rumah untuk bisa membentuk membuat program-programnya itu biar mereka bisa berkomunikasi atau bisa sinyalnya itu bisa selalu berhubungan antara mereka yang ke bulan dengan yang di bumi. Itu untuk harus satu gedung besar. Sekarang cuman di HP kita ini aja sudah seperti gedung besar yang dulu. Makanya karena ada sistem digital itu. Jadi hanya mencuplik sedikit saja sudah mewakili semuanya. Jadi dibentuk ke HP kita. Sama aja dengan Namyo Horengekyo. Itu sebenarnya sudah seperti inti hukumnya alam semesta sudah ditarik ke kita. Jadi kita nggak dengan mengambil sedikit begitu, berarti kita sudah mengangkat diri kita. Kalau kita mengasah terus, akhirnya mengerti hukum alam semesta itu apa. Jadi saya tuh terus bisa mempertahankan ini atas dasar kepercayaan kita ini sebetulnya tidak bertolak belakang dengan keadaan alam semesta yang sebenarnya. Maka dari tahun 74 itu dulu, saya pun pernah secara pribadi atau berkomunikasi dengan Pak Seno Sunoto atau apa. Saya kadang-kadang saya bilang, saya tuh ragu-ragu, saya tidak yakin dengan Namyo Horengekyo ini. Oh, tidak apa-apa katanya Pak Seno. Saya juga suka ragu-ragu, kata dia bilang begitu. Karena ragu-ragu, kita teruskan terus menyebut Namyo Horengekyo supaya tidak ragu-ragu. Akhirnya akan tumbuh lagi keyakinan kita gitu loh. Untuk betul-betul percaya kepada Namyo Horengekyo. Makanya keadaan seperti Nichiren Daishonin juga dalam suratnya seperti permata yang kita harus asah terus-menerus. Makanya kadang-kadang kita pun seperti kita tuh jalannya betul ya. Sebenarnya bisa juga jalan kita itu salah. Maka kita asah terus dengan Namyo Horengekyo. Kita betul-betul agar jalannya itu kita betul-betul menuju ke timur. Ibaratnya kita menuju ke timur, jangan sampai kita salah. Kalau kita tidak menyebut Namyo Horengekyo, kita bisa salah jalan. Dan Nichiren Daishonin juga sudah mengatakan, walaupun kita itu tidak mengerti atau tidak atau tidak punya tidak punya pengetahuan tentang agama Buddha, tapi kalau kita berpatokan dengan Namyo Horengekyo, percaya kepada Namyo Horengekyo, seakan-akan seperti kita seperti bunga matahari yang akan tumbuh menuju ke sinar matahari. Begitulah, walaupun kita itu tidak punya pengetahuan, kalau kita menyebut Namyo Horengekyo setiap saat, pasti kita akan menuju ke arah timur. Maksudnya ke arah pencerahan agama Buddha. Maka dalam keadaan posisi apapun, kita harus tetap Namyo Horengekyo. Kita yakin bahwa kita akan menuju ke arah yang benar dan kita berdoa agar dewa-dewi alam semesta membimbing kita ke arah jalan yang betul begitu loh. Ya mungkin begitu aja kirasan
membagi sharing lah soal pengalaman saya bagaimana untuk bisa mempertahankan namanya orang hijau. Kalau soal kita mempertahankan atau bisa mempertahankan namanya orang hijau, ya kita tahu kita itu bisa betul atau tidak betul, ya pada saat hari kematian kita lah yang kita bisa tahu kita ini orang betul atau tidak. Makanya kita itu nggak bisa juga kita mengikuti orang sekarang kelihatan betul, nanti lama-lama atau apa bisa juga dia salah. Makanya kita harus patokannya adalah ke hukumnya, bukan patokannya ke orang. Ya begitu aja, mungkin nanti saya bisa tambahkan atau apa. Ya silakan dikembalikan lagi. Oke. Makasih Pak Halo. Jimmy. Malam. Pak Jimmy. Ya. Pak Jimmy. Ya, gimana Pak? Pak Jimmy, saya mau nanya Pak Jimmy. Ya. Pak, pada kehidupan sehari-hari di lingkungan Pak Jimmy itu kebanyakan beragama apa, Pak? Kalau di sini? Iya, di Palangkarayanya, Pak. Iya. Islam. Saya cerita dulu ya. Kalau di Palangkaraya, kalau Palangkaraya kan yang sukunya disebut Dayak. Itu namanya Dayak Ngaju. Dayak Ngaju itu dominannya ada 3 agama sebetulnya. Satu Kaharingan, jadi agama tradisional di sini disebut apa namanya Hindu Kaharingan. Jadi agama tradisionalnya di sini Hindu Kaharingan. Ya, terus yang kedua Islam, yang ketiga Kristen. Itu Kristen Islam mungkin sama-sama banyak lah. Tapi sekarang kebanyakan yang namanya Hindu Kaharingan karena sudah ada agama modern, mereka tuh banyak beralih ke Kristen atau Islam gitu Pak. Oh gitu. Pak Jimmy selama ini nggak berusaha untuk buka dialog mengenai agama Buddha Pak. Jadi minimal ada saudara atau siapa dialog agama Buddha gitu. Oh itu sih selalu terus Pak. Kadang-kadang kalau ada tamu saya atau saudara saya atau apa lah keponakan, mereka tuh kadang-kadang tertarik kayak ikut-ikutan juga sih. Demoku di saya. Tapi untuk apa sih? Untuk dia ikut terus ya kadang-kadang mereka tuh suka berubah-ubah atau apa? Ya begitu. Ya kalau kemarin-kemarin kan mungkin agak susah ya untuk pengetahuan mengenai agama Buddha. Sekarang kan lebih gampang, ada online begini, seminggu beberapa kali pelajaran. Mungkin Pak Jimmy bisa mengajak teman-teman, jadi buka satu susunan dah. Dan nanti kalau keadaan udah baik mungkin kita bisa berkunjung ke sana ya. Buaping sama Siska Dharma Duta nanti ke Palangkaraya. Iya, itu juga bisa ya, bikin satu susunan. Begitu sih. Emang semuanya itu ya, makanya di sinilah saya harus membuat jodoh atau membuat kinen kali ya. Yang penting emang dari diri saya sih seperti mikirin. Ya, sama-sama doa aja Pak. Kan, nanti kita doa juga. Dari seorang diri kan akhirnya bisa banyak orang kan. Betul Pak. Itu apalagi di Kalimantan ini bakal, kalau ibu kota pindah kan bakal jadi maju di daerah sana Pak. Iya mungkin. Ya. Ini makanya ya sekarang juga saya kalau apa sih teman-teman mau ke sini ya bisa aja hubungin saya. Kalau soal apa yang penting bisa, misalnya kalau mau tinggal di tempat saya juga boleh ya, asal tempat tidurnya ya terserah aja apa adanya kan. Bisa ya, Pak, rame-rame atau apa semuanya di sini keluarga saya atau apa semua terbuka aja sih. Ya Pak, yang penting ada anggota Pak, ada anggota dulu, dia bisa dialog agama Buddha, mungkin nanti kita datang, kita dialog sama-sama. Jadi nanti bikin satu susunan di Kalimantan Tengah gitu, ya. Doa aja Pak, kita sama-sama doa, semoga bisa ada jodoh yang baik. Nanti kita berkunjung ke Kalimantan. Dan ini sekarang kita manfaatin dulu online ini untuk belajar. Oke ya Pak ya. Makasih ya Pak.
Man, silakan, Man. Oke. Makasih Pak Jimmy. Ini ternyata sekarang saat ini di Sunter, kita telah menyaksikan 3 orang loh, Mioho, yang berjuang untuk penyakitnya itu hidup dan mati loh. Saya, Siska, dan Yuli tadi, anaknya itu. Ya kan? Itu nyata loh itu. Maka dari itu, kuncinya satu nih. Kita harus serius deh jalanin Shinjin kita. Karena memang ini, kita udah lihat nih 3 orang ini, yang benar-benar dengan kekuatan Mioho-nya itu, karma tetap diperpanjang semua. Ya kan harusnya kan ini kan istilahnya kan jadi kan udah karma tetapnya udah tiba semua nih 3-3-nya ini. Ya nggak Tachao? Ya, iya. Malah saya pernah terjadi karma tetapnya dulu, terus dihidupkan lagi. Nah, jadi ya. Pak. Ya. Pak Ferry deh, Pak Ferry cerita Oh ya, tuh pengalaman. Pak Ferry juga tuh sama tuh. Ayo tuh Pak Ferry juga sama. Pernah kena itu juga penyakit yang itu lumayan beratnya gitu loh. Fair. Ayo Pak Ferry. Fang, halo. Monitor nggak Fang? Mir? Belum nyala mic-nya. Ferry, Iyi Mira. Mic-nya nyalain Mir. Fair. Halo Pak, belum. Halo. Belum nyala. Ya udah sambil menunggu dia, coba kita. Ya udah. Nah, Mira tuh. Halo Bro, selamat malam. Selamat malam. Bro. Ibu pimpinan daerah. Tentang Mioho kita. Pak Rahman, Ibu Ayung, Tace, apa kabar Tace? Ibu Siska. Baik. Ya, Ibu Usman ya. Ya. Saya juga ada sedikit tahun ini banyak kurnianya. Kurnianya saya mau ya. Jangan dibagi ini mah. Kemarin itu tiba-tiba gelap. Mata gelap. Jadi jatuh. Aduh. Nah, begitu jatuh, ya nggak sadar. Waduh. Nggak sadar. Terus udah gitu kuping berdarah. Udah pingsan aja udah terus gitu. Herannya tuh bawa ke Husada. Ke Husada udah periksa. Ternyata tidak ada ininya. Tidak ada kamarnya, tidak ada ruangan. ICU juga penuh. Aduh. Waduh, gawat kemarin itu. Jadi, nggak tahu bagaimana ada Mioho ya. Kita kan sering sembayang juga. Miohonya itu tiba-tiba ada ingat teman saya. Ini si Mira ingat nih ada temen nih. Jadi dia teleponin. Pas orang itu lagi online sama ini dokter ini si siapa Mir? Julius. Dokter Julius itu satu rekan, satu tim sama dokter Eka. Jadi di Siloam. Nah, pas dia lagi ngomong juga langsung tiba-tiba dia bilang, udah kamu bawa aja ke Siloam. Ditungguin sama dia. Itu hokinya, rezekinya, benar-benar rezeki. Jadi pada waktu itu benar-benar ditungguin sama si dokter Eka sama dokter Julius. Begitu sampai langsung dia nanganin. Wah, saya berasa banget itu. Jadi benar-benar kayak seperti ketemu Sotian Sanjin. Ya, memang benar kita sangat berterima kasih sama Gonson karena kita tuh nggak tahu tuh
tiba-tiba dia bisa dikasih tahu ada kayak semacam CE gitu ya. Dia bisa hubungin ke teman saya pas dia lagi online lagi sama dokter Julius. Langsung dia ada dokter Eka juga ada di situ di rumah sakitnya. Bawa langsung dicek. Alhasilnya untung saya benar-benar untung. Kalau orang dulu ya bilang udah jatuh pingsan masuk rumah sakit masih untung katanya. Jadi ini lucunya ini kita udah masuk ke rumah sakit, rasanya waktu itu kita nggak sadar apa-apa, tahu-tahu pokoknya Gonson kasih tunjuk jalan, yang di CT scan itu di kepala itu nggak ada ininya, nggak ada darahnya, jadi nggak ada cedera di kepala. Bagusnya begitu. Nah, sudah selesai, kita pulang. Memang betul ini kita percaya Gonson ya. Ini benar-benar luar biasa. Benar-benar Shoten Sanjin ya, benar-benar melindungi kita. Memang beda sih kalau kita sembayang ya, itu pasti ada rezekinya, pasti ada jalan keluar kalau ada satu pergerakan ya, pasti itu baik. Saya dulu Ibu Siska ngomong tempo hari ya, wah saya benar-benar waktu saya sakit juga begitu katanya. Yang saya pernah, sekarang saya baru ngalamin, si Rahman juga, Pak Rahman juga begitu. Dia udah ngalamin dulu dia. Jadi dia kemarin itu dia telepon saya, dia tanya saya, wah ternyata hampir sama kita kayak pinang dibelah dua ya Man. Iya, tapi dia duluan dia duluan, saya belakangan. Nah ini memang kurnianya bukan main, benar-benar kurnia bukan main. Jadi bukan kita sembahyang Gonson, bukannya seperti main-main, tapi benar-benar kurnianya luar biasa. Memang kita harus lanjutkan, teruskan Namyo Renge Kyo. Bisa benar-benar supaya kita teman-teman semuanya sehat selalu, sukses selalu. Ya, dari saya sekian. Oke, makasih Fer. Thank you. Benar tuh kata Pak Ferry. Kita pinang dibelah dua ya Fer ya, sama-sama cacat kepala dan gua ada teman jantung sekarang. Cacat itu. Aduh. Tapi kita sehat semuanya kan berkat Yoho. Benar-benar itu. Benar-benar ajaib ya, tapi kenyataan. Ayo, ada yang lagi? Pak, mau nanya, boleh Pak? Boleh, gratis. Ini Pak, ini kan tentang suami istri gitu Pak. Suami istri kan itu kan udah ada jodohnya, nggak bisa dipisahkan oleh apapun gitu Pak. Pengen tanya sutranya ada di mana sih Pak? Kalau di agama lain kayak Islam gitu, boleh kawin sampai 5 sampai 10 kali gitu Pak. Kan kayak Nabi Muhammad sampai 1000 kali gitu. Apakah itu diharuskan? Kalau di agama kita kan sebetulnya kan kagak diharuskan kan Pak ya. Soalnya saya pernah tanya di agama Katolik juga udah dijanjikan tidak boleh kawin walaupun misalnya salah satu istri atau suaminya meninggal gitu Pak. Kalau misalnya kayak begitu, kalau misalnya kawin lagi nanti nggak bakalan ketemu lagi dengan jodoh kita yang misalnya lahir kembali gitu Pak, mustinya bisa misalnya kalau dia kawin lagi gitu Pak, itu apakah benar? Terus yang kedua nih Pak, kayak tentang penyakit gini nih Pak, adanya virus kayak begini, terus kita mati, terus
mayat kayak di Serbia kayak gitu apa udah kayak ayam aja binatang gitu Pak, udah ada di jalanan segala macam gitu. Apakah itu udah karma dia, terus misalnya dia lahir kembali gitu, matinya akan seperti itu lagi atau kagak gitu Pak? Sedangkan di Indonesia gitu apa mayat kayak gitu apa enggak, kalau di luar negeri itu apa karena takut kita tertular gitu jadi nggak ada etikanya kayak begitu Pak. Sedangkan di Indonesia kayak di Palu gitu malah diangkat-angkat gitu, disayang-sayang gitu, apa dikubur apa dengan saudaranya gitu Pak. Itu kan juga kagak boleh juga Pak, nanti apa menular. Mana yang benar gitu Pak? Dibuang begitu aja atau kita bawa kalau menurut ajaran kita kayak gitu tuh Pak. Oke. Iya, terima kasih Pak. Oke. Makasih Budi. Langsung dijawab aja lah ya. Ini pertama tadi tentang hubungan suami istri. Ya kan? Seperti yang di pertama kali saya kasih pembabarannya. Terjadinya kita menikah dengan sosok itu adalah karma masa lampau kita sebelum kehidupan kali ini. Ya toh, itu sampai batas di situ aja, Bud. Sampai batas apa tuh di situ. Jadi kita itu ketemu dia itu lalu menikah, udah itu karena masa lampau kita sebelum kehidupan sekarang. Tapi dalam perjalanannya sampai saat ini itu tergantung dari karma berjalannya saat ini. Bagaimana pelaksanaan kedua-duanya itu sehari-harinya gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, apakah mau cerai atau mau kawin lagi, apa tuh terserah lah gitu, itu tergantung dari karma berjalannya lagi yang setiap saat. Semuanya tergantung pada karma. Semuanya. Nah, di dalam ajaran kita, itu sebenarnya tidak ada yang namanya itu mana perbuatan baik dan perbuatan buruk. Lalu yang tadi si Budi juga tanya, sutra mana ya yang tentang mengajarkan kita itu bahwa suami istri itu dari karma masa lampau. Itu ada di Sadharma tentang hukuman, tentang hubungan suami istri ini, tentang karma lah. Itu penjelasannya ada, Budi. Nah, tapi tadi yang saya bilang apa? Nah, di dalam ajaran agama Buddha sebenarnya tidak ada perbuatan yang namanya secara detail dan rinci itu perbuatan baik dan perbuatan buruk, pantangan-pantangan tidak ada. Tidak ada itu. Itu murni, semuanya itu keputusan sendiri. Keputusan sendiri, diri sendiri. Pantangannya cuma satu, jangan meninggalkan hati kepercayaan ini. Soalnya sebagai contoh gini loh, bisa aja kan kita ngomong, dilarang membunuh sesama manusia. Itu biasanya kan dianggap perbuatan yang tidak baik. Ya toh, kita taunya dari mana perbuatan yang tidak baik itu? Karena ada peraturan manusia di tempat tinggal kita yang ada hukumannya kalau kita membunuh sesama manusia. Tapi kalau di tempat lingkungan yang tidak ada hukumannya seperti itu, peraturan manusianya, itu tidak kenapa-napa. Itu contohnya. Jadi semua peraturan itu ya seperti gitu. Jadi kita itu dibatasi itu mana yang baik, mana yang enggak itu dengan peraturan manusia yang dibuat di mana tempat kita tinggal. Oke, ajaran kita, lu mau berbuat apapun juga terserah. Yang penting akibatnya dijalanin juga, tanggung sendiri. Itu kuncinya. Apapun, semuanya kita mau oleh, terserah. Akibatnya ya jalanin. Nggak bisa tuh menghindar. Lalu, tadi tentang penyakit juga, jodoh kematian. Seperti COVID ini. Sampai banyak ada mayat-mayat yang terlantar, apa gitu, karena pada takut apa tuh tertular. Apakah itu bagian dari karma? Iya. Iya, semuanya itu bagian dari karma. Bagaimana kita mau mati itu, nanti cara kita mati, itu kita bentuk karmanya dari sekarang. Bukan karma masa lampau lagi. Karma dari sekarang. Kalau kita jalaninya benar, pasti jalan kematian kita itu akan istilahnya baik lah. Tidak penuh dengan tragedi yang aneh-aneh.
Nah, lalu bagaimana nanti kalau seperti ada kematian yang seperti gitu, mayat ditelantarkan di jalan, lalu dia lahir apa tuh kembali? Kita mesti ingat, waktu kita mati karena tetap kita itu tuh terjadi, pada saat itu kita berada di dunia mana? Dari 10 dunia itu. Itulah jadi modal kita, tabungan kita, kuncinya kita akan lahir kembali itu berada di dunia yang sama pada waktu kita itu meninggal. Karena tetap kita itu ada di dunia mana? Kalau ada di dunia buruk, pasti lahirnya ada di dunia buruk. Di dunia baik, pasti lahirnya di dunia baik. Tapi dengan cara matinya yang seperti gitu, sampai kalau sampai saya, istilahnya ya, contohnya kalau sampai saya mati, sampai mayatnya aja terlantar di jalanan, arti kan karma berjalan kita sampai karma berjalan saya sampai saat ini juga kan saya telah berbuat yang nggak benar. Makanya ketemu jodohnya sampai gitu, sampai mati aja saya ditelantarkan. Itu pasti kalau saya lahir kembali, itu saya akan berada di dunia yang sama buruknya. Saya nggak tahu apakah berada di dunia neraka atau manapun juga, pasti itu. Itu pasti banget. Ya, jadi semuanya itu tergantung dari kita. Dari kita. Nah, apakah nanti setelah lahir kembalinya lagi dia bisa berubah? Bisa. Orang yang telah lahirnya dalam dunia buruk, dalam perjalanan hidupnya, itu hidupnya bisa berubah. Tidak harus di dalam dunia buruk terus. Karmanya itu bisa berubah, karena karma itu kan kita yang bikin sendiri. Jadi berubah jalannya, asal dia sadar, ketemu jodoh yang baik, semuanya ajaran yang baik, menjalani kehidupan yang baik, berubah Budi. Pasti berubah, menjadi ke dunia yang baik. Sampai dia meninggal lagi, dia akan berada di dunia yang baik. Lahir kembali ke dunia yang baik. Gitu loh. Dan masalah mau kawin istri banyak, itu kembali lagi saya bilang, keputusan pribadi. Kenapa harus punya istri lebih dari satu? Pasti dia punya alasannya tersendiri yang kita nggak tahu. Kebanyakan orang-orang sekarang kan hanya nebak-nebak. Janganlah cuma nebak, biarinin aja. Dia hanya jalani karmanya sesuai dengan apa yang dia percaya dalam kehidupan ini. Seperti gitu loh. Belum tentu Budi, hanya orang Islam yang istrinya lebih dari satu. Orang agama lain pun ada. Ada banyak itu. Ya, cuma jawaban pastinya itu apakah dari karma masa lampau? Iya, tetap ada. Itu tetap ada. Oke, ya dari saya sekian dulu. Udah jelas belum Budi? Namanya Harenggekyo. Siapa lagi yang mau sharing? Ayo. Mau kasih tanggapan pertanyaan Budi juga boleh? Tentang bini banyak. Andri kali, Pak Andri mungkin. Kalau nggak ada langsung ke Pak Andri. Andre. Pak Andri. Ada nggak yang lain? Iya, makanya. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, malam. Oh, bagus, Gus. Gimana, Gus? Bapak Ibu, ini ada teman saya, teman sekolah, dia tantenya tuh sembahyang Nami Orang Gege juga, cuman dia juga masih kurang tahu sih itu tantenya tuh sekta maksudnya NSI, Soka atau BDI, kita masih belum tahu gitu. Cuman dia selama pandemi ini berapa bulan dia tuh daimoku gitu, terus kemarin juga banyak sharing sama saya. Dan hari ini dia ikut join pertemuan dengan kita, namanya Erika Siswanto. Oh, nanti untuk bergabung. Ya, Koraman nanti dikasih bimbingan sedikit lah kok, soalnya dia kan selama ini daimoku cuman tuh masih belum tahu gitu, belum belajar gitu. Jadi ya kasih sharing sedikit buat inilah anggota baru gitu kok. Oh, sharingnya seperti apa? Yang ya maksudnya kasih penjelasan dasar aja kok gitu. Penjelasan dasar. Iya. Oh, oke. Iya, paling gitu aja. Makasih Bapak Ibu. Oke.
Ibu Erika bisa nggak Bu mic-nya Ani. tolong dinyalain? Mungkin saya ingin ada beberapa pertanyaan juga ke Ibu apa tuh Erika sebelum saya bisa menjelaskan secara fundamentalnya apa tuh ajaran ini gitu. Dia sih kayaknya masih malu deh. Dia udah masih malu. izin berapa lama, Gus? Kasih penjelasan awal dulu aja gitu. Dia udah itu tuh izin berapa lama? Dia sih mulai Daimoku waktu itu udah sekitar 2 bulanan, 3 bulanan ya. Oh, dia semenjak pandemi ini dia kan mungkin di rumah, jadi ada waktu luang, jadi tantenya itu suruh dia tuh Daimoku gitu, dan dia udah hampir tiap hari tuh kalau dia ada waktu dia Daimoku. Waktu itu sempat nanya-nanya saya, maksudnya kalau Daimoku enakan gimana gitu. Soalnya kan dia juga belum ada Gonson kan. Saya bilang coba dia hadap ke timur aja, saya bilang gitu. Oh, orangnya udah keluar ya? Hah? Oh kan keluar. Orang apa sih suruh nyalain mic-nya? Keluar. Udah keluar ya? Oke, gitu aja Bapak Ibu sekian, terima kasih. Oke. Gus, gini aja Gus, mendingan nanti kalau kamu kenal, terangin aja tuh ke dia. Pada dasarnya kan ajaran kita. Oh, udah. Selamat hari Bapak tuh Erika. Ya, saya ingin coba tuh berbagi daya secara fundamentalnya ajaran ini. Ajaran ini itu kita kan agama Buddha itu kitab sucinya banyak nih Ibu. Ada 13.056 kitab suci. Itu benar-benar banyak. Dan mau jadi apapun kita ada semuanya. Nah, kebetulan yang kita pakai ini adalah kitab suci yang namanya Sadharma Pundarika Sutra atau lebih dikenal dengan Sutra Bunga Teratai. Yang intinya itu adalah setiap orang bisa mencapai kesadaran seperti Buddha yang berdasarkan hukum sebab akibat. Gitu loh. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan kesadaran itu? Kita ada yang namanya mandala Gohonson itu. Ya, mandala yang kotak, lalu dalamnya ada sebuah kertas sebagai tuh mandalanya itu. Nah, itulah tuh mandala kita. Kan setiap agama biasanya kan ada kan objek pemujaan. Objek pemujaan kita seperti gitu. Ya, lalu apa yang bisa lagi dilakukan secara nyata untuk mendapatkan kesadaran itu? Meditasi. Meditasi kita itu identik dengan namanya sembahyang. Nah, dalam sembahyang ini, itu inti dari kekuatan itu semua adalah yang namanya mantra, atau bahasa Jepangnya itu Daimoku. Yang kita sebut itu Nam-myoho Renge Kyo. Yang Ibu Erika sekarang tuh lakukan. Itu adalah mantra. Itulah meditasi atau istilahnya pertapaan inti dari sekte ajaran Buddha Nichiren ini. Nah, lalu ditambah juga, kan setiap agama itu kan harus bisa baca kitab sucinya kan? Termasuk kita. Kita tuh makanya harus baca kitab sucinya. Apa tuh sembahyangnya itu? Yang pagi dan malam itu. Gitu, Ibu. Nah, ditambah lagi, yang faktor paling penting adalah harus belajar. Banyak orang menganggap agama itu cukup sembahyang aja. Iya, itu bisa. Cukup sembahyangnya katanya lalu hidup dengan benar. Udah cukup. Benar. Itu benar. Sembahyang harus ada sebagai fundamentalnya. Tapi belajar juga harus. Bagaimana kita bilang kita beragama, tapi kita tidak tahu arti isi kitab sucinya kita apa itu sendiri. Sedangkan agama lain juga saya rasa sama, pasti umat-umatnya juga paling nggak mengerti isi kitab sucinya itu apa artinya. Nah, setelah kita mengerti, di dalam ajaran agama Buddha itu yang paling penting adalah pembuktian pelaksanaan. Itu harus ada bukti nyata. Semua ajaran ini di dalam kitab suci agama Buddha harus bisa dilaksanakan. Dan bukti nyatanya itu benar nggak, sesuai nggak dengan apa yang ada di dalam kitab sucinya itu. Gitu loh penjelasan fundamentalnya Ibu
apa tuh Erika. Maka dari itu di dalam hal ini itu menjalani hati kepercayaannya itu berkesinambungan, tidak ada yang namanya itu istirahatlah nanti itu tuh nyambung lagi, tidak ada. Karena untuk memahami isi ajaran dari kitab suci itu memerlukan waktu yang lumayan lama. Saya aja bisa seperti sekarang ini, itu telah menjalani hati kepercayaan itu dari lahir. Dari kecil. Dan paham-pahamnya itu setelah saya belajar, mungkin waktu sekolah SMA, itu saya baru mulai sedikit paham. Tadinya waktu masih kecil ngikut-ngikutan gitu belajarnya, hanya ya kebanyakan sih ada faktor bermainnya lebih besar daripada seriusnya. Itu jadi kuncinya di sana. Tapi selama hidup saya ini, saya banyak membuktikan ajaran itu yang ada dalam kitab suci saya yang saya jalani sekarang, itu buktinya nyata. Karena saya pelakunya. Jadi saya telah membuktikannya, bukannya katanya orang lain. Bukan. Gitu loh Ibu. Ya, jadi dari saya sekian dulu. Silakan yang lainnya lagi. Namanya orang jajak. Kenapa sih? Mic-nya nyalain sis, mic-nya nyalain. Mic-nya nyalain sis, mic lu masih mati. Andri mungkin Pak, ini sekarang udah tinggal 12 menit. Perpanjang dikit lah, nggak apa-apa. Sebelum jam. Oh. Oke. Oke. Saya ngomong ya, Man. Oke. Oke, Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Selamat malam, Bapak, Ibu semua, ada DGM. Saya lihat ada Ibu Ayung juga ya. Ada Ibu Ayung ya. Terus ada tadi teman Pak Raman itu Yunato kayaknya live ya. Ini malam sayang ya waktunya cepat sekali, jadi mungkin nggak bisa semuanya, ada masih banyak yang harus dibahas gitu. Tapi mungkin di pertemuan anak cabang bisa kita lanjut lagi. Dan ini malam untuk Pak Raman, saya kasih jempol, Man. Thank you. Ya. Thank you. Untuk seterusnya, thank you, Deh. Lebih baik. Siap. Malam nggak bikin sakit kepala nih, bagus nih. Belajar lagi ya. Terus saya senang juga ini pertemuan, udah lama kita nggak pertemuan, sekarang bisa ketemu. Tapi saya kaget juga loh bahwa di Sunter itu ternyata banyak yang kena penyakit yang lumayan parah ya. Tapi itulah yang percaya Gonson, karma yang berat bisa diterima dengan ringan ya. Itu ketolong, itu walaupun ada benjolan dan begitu parah, tapi bisa ketolong ya. Selamat ya, Yuli ya. Terus Upang, Peri juga itu dari awal saya udah tahu, tapi saya dikasih tahu jangan kasih tahu orang lain. Maka saya diam aja, cuma saya berani telepon Ibu Aping. Ibu Aping tuh telepon si Mila dan si Peri itu jatuh tuh, palanya kebentur. Tapi saya kaget tuh loh bisa ketemu dengan Dokter Eka. Padahal itu nggak gampang loh. Ketemu Dokter Eka itu biasa 1 bulan, bisa 2 bulan itu. Tapi bisa langsung ditangani Dokter Eka, itu rezeki luar biasa. Itu satu karma yang berat, tapi ada dewa penolong sehingga semua ketolong. Itu luar biasa. Dan untuk Ibu Erika, mungkin waktunya demikian sempit, gak bisa dijelasin secara panjang lebar. Tapi jalankan aja dulu Pongyo Demukunya. Mungkin nanti bisa dibantu ya. Mungkin Ibu Aping kali atau Ibu Yuni. Halo Ibu Yuni, bisa tolong dibantu Ibu Yuni, itu temannya bagus. Ya bisa diajak diskusi mungkin via pribadi gitu. Dan kalau dilihat dari pengalaman teman-teman semua, ini waktunya mungkin kita lebih serius sama-sama mengembangkan susunan ya.
Jadi mungkin kita harus lebih serius, ada waktu kita pergunakan untuk belajar, untuk sharing, untuk membimbing anggota supaya orang lain juga bisa kenal dengan hukum yang kita katakan agung, tapi ternyata banyak yang nggak tahu. Dan Pak Jimmy juga mudah-mudahan bisa cepat ada susunan di Kalimantan. Nanti kita ke Kalimantan, tapi kita bisa dialog gitu. Mudah-mudahan cepat. Doa kita sama-sama doa. Mungkin getarannya tuh bisa sampai supaya agama Buddha ini bisa berkembang dengan baik. Kalau mau dibahas mungkin terlalu panjang. Ini waktunya juga nggak terlalu banyak. Jadi itu aja saya sampaikan. Nanti pertemuan anak cabang kita belajar. Dan saya lihat banyak juga yang pertemuan online semua pada belajar. Kemarin pertemuan Bapak aja Siska masuk ya. Siska ikut ya. Itu luar biasa ya Siska. Siska nanti ke Kalimantan ya Sis. Kita kunjung anggota di Kalimantan nanti. Ya, sama Ibu Aping ya. Terus sama Rahman. Rahman, bagus Rahman. Pertahankan terus. Dan kedepannya lebih bagus. Lebih bagus. Ya, waktunya masih ada sisa sedikit, saya kasih ke Ibu Aping. Jadi saya sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Namnyo Enggekyo. Bapak Ibu dan generasi muda semuanya selamat malam ya. Selamat bergabung juga Ibu Ayung, temannya Bagus, terus temannya Paraman ya. Semuanya selamat malam ya. Tadi kita udah dengar banyak ya pembabaran dari Tacie, dari Paraman ya, dari Pak Andri ya. Semuanya udah ya. Malam ini go-show kita tentang hubungan suami istri ya. Di sini dikatakan keistimewaan dari seorang wanita seperti mengikuti benda, tetapi akhirnya benda itu berbalik mengikuti dirinya ya. Itu salah satunya yang dijelaskan ya. Dan satu lagi di sini kan dibilang bahwa bisanya berhasilnya seorang suami berarti sama-sama menjalankan seorang istri dan suami itu sama-sama menjalankan keistimewaan masing-masing ya. Itu salah satu juga yang udah dijelaskan di sini ya. Dan juga salah satunya lagi yang kutipan kedua ya, ini berhubung dengan waktunya singkat ya. Tadi bagus ya pengalaman daripada Yuli, dari Pak Ferry ya, itu cukup bagus ya. Semua itu karena kesungguhan hati, dan juga di sini juga dijelaskan bahwa penyakit itu ada dua jenis kan ya. Salah satunya itu adalah kematian karena penyakit yang bukan yang mendadak ya, yaitu disebabkan oleh bukan karena karma tetap tapi melainkan itu dari malapetaka ya. Dan satu lagi yang diakibatkan oleh karma buruk masa lampau ya, yang bisa disembuhkan dengan pengobatan medis ya, dan juga dengan hati kepercayaan yang sungguh-sungguh ya, seperti yang tadi kita lihat Yuli ya, begitu berat pun penyakitnya, karena kesungguhan hati akhirnya menemukan jodoh-jodoh yang baik ya, sehingga dapat mengatasi semua penyakitnya yang akhirnya bisa sembuh ya. Ini juga nggak gampang ya, makanya perlunya hati kepercayaan kita yang sungguh-sungguh, yang tadi Pak Ferry juga bilang ya, kita itu sembahyang tuh bukan main-main ya, jadi harus sungguh-sungguh, karena kesungguhan hati kita itulah yang akan menumpuk rezeki jiwa kita, sehingga ketika kita itu membutuhkan di saat ketemu kita menghadapi kesulitan, penyakit dan yang lain-lain, tuh kita punya jodoh dan rezeki yang pas untuk ketemu dokternya ya. Tadi dengar Yuli cerita juga ya bahwa dia bisa ketemu dokter yang baik ya. Begitu juga Pak Ferry ya. Jarang banget tuh orang bisa ketemu dokter Eka ya, karena dokter itu juga sulit ya. Range waktunya aja untuk ketemunya aja bisa 1 bulanan, tapi ketika kita butuh, tahu-taunya itu ada. Itu juga kurnianya bukan main ya. Jadi mulai dari sekarang ya, kita juga mesti harus lebih sungguh-sungguh lagi, dan harus percaya lagi bahwa hukum kita itu memang luar biasa kalau kita menjalankan itu dengan
konsisten dan sungguh-sungguh ya. Tadi Siska juga bilang dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini ya, banyak orang-orang juga stres ya. Jadi saya juga bisa merasakan bahwa ketika menghadapi keadaan COVID begini ya, saya juga gak ada perasaan khawatir ya. Jadi saya rasa semua kita yang ada Namnyo Horinggekyo itu, meskipun awalnya itu ada rasa khawatir sebentar aja ya, dalam keadaan tuh kok bisanya seperti ini, tapi kita itu akan kembali lagi punya satu kekuatan jiwa itu bisa menerima dan bisa, oh ya memang udah harus dihadapin ya seperti ini ya, kita bisa punya satu kekuatan dari jiwa kita seperti itu ya. Banyak orang-orang yang dari luar itu ya bisa stres ya, malah yang ada ya, saya suka bilang kadang-kadang teman ada yang stres ya bisa 1 bulan tuh bisa turun sampai 6 kilo ya, sampai 5 kilo. Saya bilang tuh kita nanti akhirnya meninggal bukan karena COVID, bisa meninggal karena stres ya. Bukan berarti oh iya kita punya Namnyo Horinggekyo dan punya Gohonson itu akan terhindar dan lepas dari virus ini, bukan seperti itu juga ya, tapi kita itu harus waspada ya. Jadi harus, kekuatan jiwa itu paling penting ya menurut saya. Jadi kita itu hidup itu tidak dalam keadaan kekhawatiran dan jadi stres ya, mikirin bagaimana gitu ya, karena apa, perasaan jiwa itulah yang sangat menentukan kitanya gitu ya, mau itu untuk kesehatan dan yang lain-lainnya ya. Jadi saya pikir dalam kondisi keadaan seperti ini ya, kita pun setiap hari ya kalau punya waktu itu ya harus terus menjalankan daimoku rutin ya, harus ada satu semangat yang baru ya, seperti new normal ya. Jadi semangat kita itu gak boleh putus dalam kondisi seperti ini ya, dimana dalam kondisi ada pandemi sekarang ini ya, ekonomi semuanya juga sulit ya, boleh dibilang dampaknya itu adalah secara global ya. Jadi dengan adanya hukum kita yang agung ini ya, yang luar biasa, kita tuh sama-sama jalanin ya, yang punya waktu itu harus ada daimoku rutin ya, memperkuat hati kepercayaan dan kejiwaan kita untuk hari-harinya gitu ya. Karena waktunya udah habis ya, saya pikir sampai di sini dulu ya, nanti barangkali ada pertanyaan dan yang lain-lain bisa kita lanjutkan minggu depan, masih ada pertemuan anak cabang ya. Sekian dan terima kasih dari saya. Namnyo Horinggekyo. Habis waktunya. Oke. Makasih Bu Aping. Semuanya, berhubung kita sudah waktunya, bagi yang ingin melanjutkan setelah ini boleh kita itu tuh ngobrol-ngobrol dulu lagi, apa tuh sebentar boleh. Bagi yang kagak mau ya udah silakan jalan ya. Nah, yuk kita tutup dulu ya dengan Sansho Daimoku. Namnyo Horinggekyo, Namnyo Selamat malam deh, siapa yang mau lanjut ngobrol, ayo. Bebas. Aja pribadi nih.